Oke, selamat bertemu kembali di video tutorial yang kedua ya, latihan yang kedua. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas penambahan form, membuat rancangan form, kemudian mengatur name-nya dari masing-masing ini, ya. Kemudian merapikan tampilan juga dengan memberikan warna, mengatur perataan, kemudian mengatur juga letak font dan segala macam. Nah, di video yang kedua ini saya akan membahas yang berikutnya adalah ketika kita mau menjalankan aplikasi ini, kita milih ini data ini. Ya, jadi misalkan gender ada jenis kelaminnya, laki-laki perempuan, jabatannya ada staff atau apa sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan di soal itu. Oke, kita mulai yang pertama adalah untuk gender. Kita lihat dulu ya di soalnya tadi bahwa di sini di gender itu ada dua, laki-laki dan perempuan. Ya, jadi nanti gender itu isinya adalah laki-laki dan perempuan. Oke, caranya gimana kalau kita mau meletakkan ini? Kita bisa nambahkannya di user form, klik, tapi jangan dikliknya. Ya, jadi caranya gini ya. Ya, double klik formnya, terus jangan klik, ya. Cari yang biasanya di level. Oke, cari yang di form inisialisasi namanya, Nah, ini. Jadi ketika pertama kali form itu dijalankan, maka dia akan mencari yang isi di sini. Ya, nah sekarang kita mau ngisi yang jenis kelamin tadi. Ingat ya, ini gender dulu. Ini saya kasih keterangan. Isinya itu adalah nama objeknya itu adalah CB gender. Nah, kita add item. Kita isi yang pertama, laki-laki. Oke. Yang kedua, CB titik add item, kita isi yang kedua itu adalah perempuan. Oke, ya. Nah, ini kita save, kita coba jalanin dulu. Nanti di sini muncul laki-laki, perempuan. Oh. Oke, gampang ya. Oke. Jadi kalau mau dibikin lebih nanti tinggal tambahin. Nah, yang berikutnya adalah untuk yang jabatan. Nah, jabatan ini ada 1, 2, 3, 4. Staff, supervisor, manager, sama manajer utama. Oke. Jadi sama di sini tambahkan di bawahnya. Kalau ini tadi gender, maka di sini jabatan. Jabatan. CB jabatan tadi. Add item, pakai add item, apa yang mau ditambahin yang pertama? Yang pertama itu adalah staff. Oke. Kemudian yang kedua, CB jabatan yang kedua adalah supervisor. Oke. Kemudian yang berikutnya, CB jabatan yang berikutnya, add item, adalah manager. Kemudian CB yang berikutnya, add item, manager utama. Oke. Manajer utama, oke. Ya. Nah, ini save, kita bisa jalankan dulu satu-satu. Ini udah benar. Tuh jabatan ada 4. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah status. Status itu menikah atau belum menikah ya. Status itu menikah atau belum ya. Oke, kita bisa tambahkan di sini. Oke, yang berikutnya adalah untuk statusnya ya, status. Oke, kita isi CB status add item itu yang pertama adalah menikah. Kita tulisnya besar semua ya. Menikah, CB, kemudian add item sudah menikah sama belum menikah. Oke. Nah, ini sama, kita tinggal jalankan. Oke. Ya, udah beres nih. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kita lihat nih aturannya. Ya. Nih, kita lihat di samping ini. Jadi, jika gaji pokok dan tunjangan jabatannya dipilih, jadi kalau kita pilih jabatannya ini, saya pilih jabatannya staff, ya, maka gaji pokoknya adalah di sini terisi sekian, tunjangan jabatannya adalah sekian, ya. Nah, kalau dia seperti itu, maka proses pemilihan otomatisnya itu adalah di sini di double klik ini. Nah, jadi pada saat kita memilih, ya, pada saat kita pilih,
Ya, kita pilih yang ini tadi. Kita pilih ini. Kita tes satu dulu ya. Jadi ketika kita double klik change di sininya kita lihat ini change. Ya. Jadi saya coba tes dulu ya. Misalkan di sini saya tulis dulu nih MSG box. Sorry, saya tulis kalau saya pilihnya misalkan TXT tunjangan gaji pokok ya, teks sama dengan misalkan gini ya, saya tulis gini. Oke, saya gini kan, saya pilih di sini. Tuh ya. Tuh. Oke, ini ya, terisi ya. Jadi di change kita milihnya ini. Jabatan ininya di change. Oke. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau dia beda-beda? Ini kan kalau staff sekian, kalau dia supervisor sekian. Maka di sini pakai filter. Ya, maka kita filtering ya. Jadi caranya gimana? Pakai perintah if jika ya, jika txt nah, jika cb-nya cb status cb jabatannya ini teks ya. Teks sama dengan staff. Oke. Ini then maka kita tulis ini end if. Jadi kalau dia staff sebagai staff, maka lihat gaji pokoknya, txt gaji pokok titik teks itu sama dengan berapa? 1 juta tulis. 1, 2, 3. Oke. Terus kemudian txt tunjangan jabatannya, jabatan itu teks sama dengan berapa? 200.000. Tuaga. Nah, else. Oke, ini kita tulis ini. Terus kita coba dulu satu-satu. Kalau saya pilih staff. Tuh, masuk ya. Terus yang lain belum. Tuh, yang lain belum. Oh, baru staff aja nih. 1 juta, lihat ini, 1.200.000 sininya. Oke. Nah, untuk yang berikutnya sama ya di sininya. Jadi kita tinggal menambahkan else di sini. Selain itu, ya, yang ininya kita copy if-nya ini. Ini kita copy nih if nih. Copy ke sini, sambungin ke else ini. Nah, ganti jangan staff. Yang berikutnya adalah supervisor. Supervisor. Oke, ganti 1.400.000 di sininya. Di sininya 300. Oke. Nah, sekarang saya coba dulu 2 ya. Kalau saya pilihnya staff segini, kalau saya pilihnya supervisor, tuh. Oke. Oh, udah berubah ya. Oke, sama hal yang berikutnya untuk yang jabatan yang lainnya sama. Jadi tinggal ditambahin di sini. Nah, ini bisa di-copy. Copy berarti butuh 2 lagi. Nah, gini. Oke. Tinggal ininya jangan supervisor, ganti manager. Manager, terus besarannya 2 juta. Oke, ininya 400. Yang ini adalah manajer utama. Oke, ini besarannya adalah 3 juta. Sedangkan ini adalah 600. Oke, udah tinggal dijalankan. Pilih yang paling bawah. Oh. Oke, udah berubah ya. Oke, selesai. Oke, yang berikutnya adalah kita save dulu. Kita lihat dulu nih, tunjangan istri diberikan. Nah, yang berikutnya yang syarat kedua. Tunjangan istri ini akan terisi jika gendernya ini adalah laki-laki. Dan statusnya adalah menikah. Jadi yang ini sama ini harus terisi. Ya. Jadi pilihannya di mana? Pilihannya adalah di status ini. Ya, jadi statusnya kita double klik nih. Klik. Nah, sama kayak tadi. Jadi kita tinggal tulis nih syaratnya tadi. Dia butuhnya kan jika gendernya laki-laki. If CB gender titik teks sama dengan laki-laki. Oke, N. Kenapa N? Karena dia 2 dan di sini. Ya, dan CB statusnya titik teks itu sama dengan menikah. Then, and if. Oke. Ya, terus kan 2 di sini. Ya, laki-laki dan menikah. Maka yang kita isi adalah tunjangan
tunjangan istri. TXT tunjangan istri titik teks itu sama dengan berapa? 150.000. Oke. Nah, kalau dia selain itu gimana, Pak? Selain itu berarti tunjangan istrinya 0. Gitu kan? TXT tunjangan istri titik teks sama dengan 0. Gitu kan? Syaratnya itu. Sekarang kita coba pilih ya. Jadi pilih pertama adalah gendernya dulu laki-laki. Kemudian pilih status berikutnya adalah menikah. Tuh. Ya, saya pilih jabatan tuh. 150. Kalau saya pilihnya belum menikah 0. Kalau saya pilih perempuan, misalkan dia menikah 0 juga. Tuh, ya. Oke. Gitu ya. Nah, jadi prosesnya bisa kita syaratnya sudah 2 nih, sudah terpenuhi. Oke, save lagi. Yang berikutnya, nah tunjangan anak nih. Oke, sekarang tunjangan anak. Tunjangan anak itu diberikan 100.000 kalau dia gendernya laki-laki. Ya, gendernya laki-laki. Ya, terus kemudian jumlah anaknya cuma dihitung maksimal 2. Nah, besaran itu berarti 100.000 per anak di sini. Tapi ada syarat dia. Syaratnya ini gendernya laki-laki, ya. Terus bagusnya statusnya menikah. Ya, bagusnya ini kita gendernya laki-laki itu nyambung ke nomor 2. Jadi kalau bisa, kalau mau sederhana bisa aja nih statusnya menikah. Berarti menikah dengan punya anak maksimal 2. Ya, jadi kalau mau save ya. Ini saya saving ya. Ini saya edit dulu ya. Ini kita ganti statusnya adalah menikah. Menikah aja ya, menikah. Nah, jadi kita bisa lebih sederhana buatnya soalnya. Jadi dia menikah, punya anak gitu ya. Seperti itu. Oke, nah caranya gimana? Berarti ngisinya di sini. Nanti kan saya ngisi nih jumlah anak berapa di sini. Saya double klik di sini, sama nih change juga. Ya, nah sekarang saya validasi. Ya, if CB status ya, CB statusnya titik teks sama dengan menikah. Oke, then and if. Jadi kalau dia statusnya menikah, maka tunjangan anak txt tunjangan anak titik teks itu sama dengan ya txt jumlah anak yang jumlah anaknya dia tadi itu dikali dengan 100.000. 100.000. Oke. Nah, tapi syaratnya di sini kalau dia anaknya 3 harus juga 100. Kalau di 3 ya berarti tetap dihitung 2. Maka di sini ada syaratnya. N ya, txt jumlah anak titik teks itu lebih besar sama dengan 2. Jadi 2 maksimumnya. Ya, jadi besaran anaknya besarnya adalah 2. Ya. Jadi kalau di input 1 coba nih saya input ya. Misalkan ini, saya masukin misalkan statusnya tadi menikah. Saya masukin 1. Ya. Oke. Oh, ya. Saya masukin 1. Oke. Ya. Ini saya bentar cek dulu ini. Sorry, ini bukan lebih besar ya. Kalau lebih besar 2 ini lebih kecil sama dengan 2. Coba kita cek dulu ya. Jadi misalkan saya tadi setting ini menikah 1 100.000. Kalau dia 2 200.000. Kalau dia 3 tetap 200.000. 11 tetap 100.000. Oke. Oke. Kenapa 11? Dia jadi 100.000 ya. Oke, nah ini ada yang salah di sini. Kita cek dulu di sini. Oke, jadi status menikah dan jumlah anaknya. Oke, berarti ini harusnya sama dengan 1 dulu nih. Kita cek 1 ya. Jadi kalau dia jumlah statusnya menikah, kalau misalkan kalian mau ada gendernya laki-laki, bisa ditambahin di sini. If CB CB
gender titik teks sama dengan di sini sama dengan laki-laki. And nah ini bisa di ini. Berapa? 100.000 kali jumlah anak ya. 100. Oh, ini 10.000 ya saya. Gini ya, sorry. Else if nah ini sama nih kayak tadi itu, di copy ininya dan ke sini. Nah, laki-laki status menikah dan jumlah anaknya kalau dia 2. Jadi kalau dia 2, kalau dia 1 itu ya. Nah, kalau dia 2 maka kali 100.000. Oke. Nah, selain itu else ya, kita copy lagi. Kalau dia lebih besar dari 2. Jadi kalau jumlah anaknya lebih besar dari 2. Nah, gitu. Maka jumlahnya tetap 100, tetap 2 kali ya. Di sininya 2 kali 2 kali 100.000. Gitu ya. Paham ya? Jadi kan syaratnya tadi laki-laki dan statusnya menikah. Kalau anaknya 1, maka 1 kali ini. Kalau saya inputnya adalah 2, maka 2 kali ini. Kalau saya input 3, maka 3 itu tetap 2 kali ini. Ya. Mau input 100, maka tetap 2 kali 100. Coba kita hitung ya. Masukin saya menikah laki-laki. Jabatannya ini. Statusnya menikah. Saya masukin 1. Saya masukinnya 2. Masukinnya 3. Tetap ya. Ya. Nah, ini tinggal kita kosongkan ini. Kalau belum menikah, statusnya apa nanti di sininya? Ya, harusnya kosong ini. Ya, ini kan kosong berarti kan kita hapus nih. Nah, selanjutnya di sini. Else-nya di sini else sama dengan txt jumlah anak, tunjangan anak, titik teks sama dengan 0. Nah, ini kan kita bisa pilih di sini menikah. Ya, saya masukin 11 tetap segitu, masukin 2, masukin 3 tetap segitu. Kalau dia belum menikah, ininya saya hapus. Sorry. Saya inputin dulu tadi kalau dia di sini. Kalau dia belum menikah, gender laki-laki. Masukin 0. 0 ya. Seperti itu. Nah, ini contoh datanya nih. Jumlah anaknya. Udah bisa ya. Nah, syarat yang terakhir adalah gaji total di jumlah gaji pokok ditambah tunjangan jabatan tambah tunjangan istri. Nah, untuk yang ini, jumlah ini, total gaji ini nanti kita bisa nambahkan di bawahnya ini. Di bawah jumlah anak ini bisa juga kalau kita mau. Jadi bawahnya ini kita tambahkan di sini. Jadi txt gaji pokok titik teks itu merupakan gabungan jadi txt gaji pokok titik teks. Sorry, ini txt total, bukan txt gaji pokok. Txt total, txt total gaji titik teks itu sama dengan gaji pokok ditambah txt tunjangan, ya tunjangan. Tunjangan jabatan titik teks tambah txt tunjangan istri tambah txt tunjangan anak titik teks. Ya. Nih, jadi pada saat kita masukin laki-laki, staff, menikah, anak 1, segini ya. Nah, ini ada jumlahnya gini. Harusnya dia menjumlahkan. Kenapa? Karena ini dianggapnya teks.
Ya, jadi ini yang ini penjumlahan ini dianggapnya teks. Jadi kita harus convert dulu hasil ini ke dalam teks. Caranya gimana? Tambahin file. File, tambahin file gini. Oke, ini tambahin file. Oke. File itu adalah mengkonversi dari teks menjadi number, jadi bilangan. Coba ya, saya masukin ini. Ini staff 1. Oke, tuh. Ya, 1.450.000. Oke. Nah, bagusnya ini ratanya ke sana ya. Ratanya uang karena ini uang ya. Bagusnya sih ratanya ke samping. Jadi alignment-nya itu adalah text alignment-nya, sorry. Saya cari dulu text alignment. Nah, ini. Ini bagusnya right. Oke, kita jalanin. Saya masukin laki-laki, jabatan, nikah 2. Tuh. Jadi 1.555.000. Ya. Oke, ini kan 400 tambah ini 550.000 ya. Oke, ini 1 juta. Oke, ya. Oke, kita coba ya. Kita coba run. Misalkan Sani, gendernya laki-laki, supervisor manager, misalkan belum menikah, ya. Terus kemudian seperti ini 0, ya. Terus nanti tinggal proses ya. Klik masuk sini datanya. Oke, sekarang kita membahas proses di tombol perintah di tombol prosesnya. Oke, nah untuk ini kita perhatikan. Ini ada form, namanya sheet-nya utama. Jadi sama seperti di video sebelumnya ya. Kita double klik di tombol proses ini. Terus kita deklarasikan dulu. Yang pertama adalah worksheet-nya dulu. WSS worksheet ya, worksheet. Oke. Ini ya. Nah, kemudian kita cek buat ngambil barisnya, bisa ya row S, kita ambilnya long ya buat barisnya. Oke, kemudian saya set worksheet yang akan digunakan itu yang mana? Ya, worksheet. Awas perhatikan ya. Yang atas ini worksheet-nya tanpa S, yang bawah ini adalah worksheet-nya ada S-nya di sini. Worksheet ya. Nah, terus di dalam tanda petik 2 ini adalah nama sheet-nya ini, yang ini. Utama namanya, utama. Oke. Nah, berarti kita sudah bekerja kalau ini adalah mendeklarasikan penggunaan sheet-nya, terus worksheet mana yang mau dipakai? Oh, worksheet utama Pak yang mau kita pakai. Oke. Nah, kemudian kita ambil barisnya, baris yang aktifnya. Rows ya. Itu sama dengan worksheet-nya tadi, titik ya, kita ngambil sel. Oke, kita ambil row utamanya, row baris total baris yang ada, 1 ya pada kolom pertama. Ya, kemudian N, awas ini, XL up. Ya, XL up. Nanti saya jelasin ya di video lagi tentang XL up ini, offset. Kemudian 1,0 titik row. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ini ya, kalau misalkan jadi kalau misalkan kita cetak ya MSG box rows-nya ini, kita cek ya. Kita cek dulu nih maksudnya. Kita cetak row-nya, sorry ini nggak ada S-nya ya. Ini row-nya kita nggak ada cek. Oke. Kita cek, saya klik tuh 3. Ya. Kenapa? Dua kolom ini adalah header-nya. Jadi mulai ngisi itu nanti ke baris ketiga ini dia. Nah, sekarang kalau misalkan saya ganti ini ya. Misalkan ininya, kolom ini saya copy
Misalkan saya add session baru. Nah ini, terus saya jalankan ya. Saya jalankan tadi yang ini. Kita lihat efeknya apa pengaruhnya. Itu 4. Ya, jadi dia mulai ke baris ke-4. Ya, jadi mulai baris ke-4. Nah, saya hapus lagi nih. Nah, balik lagi ke sini tadi. Jadi perintah erows ini, ya perintah erow WSL ini adalah mengambil baris kosongnya. Ya, baris kosong yang pertama kali. Jadi row count itu ada baris ke berapa, koma 1 di kolom pertama ini yang diambil di kolom A ini. Ya, jadi baris yang kosong yang mana? Nah, kalau kita udah tahu baris keempat, baris ketiga, maka kita boleh ngisi. Jadi WS cell-nya ini kita isi cell-nya itu. Sel yang pertama dulu nih kita isi. Itu kita ngambil row-nya, barisnya tadi kan keluar kan 3 atau berapa. Terus di kolom ke berapa? Kolom ke 1 titik value. Itu nanti rencananya kita mau isi apa? Isi nama. Maka kita tulis txt nama titik teks. Teks. Oke. Ya, saya coba run ya. Saya masukin Sunny di sini. Saya proses. Tuh, masuk ya. Saya tambah lagi. Tuh. Oke, masuk ya di sini. Nah, ini adalah untuk ngisi yang pertama dulu. Ini saya hapus dulu nih. Saya kosongin lagi. Jadi dia akan mengisi baris ke 1. Baris ke 1, terus kolomnya kolom ke satu. Sorry, baris ketiga kolom ke 1. Ya. Nah, berikutnya apa, Pak? Ya udah tinggal di copy ini. Copy, terus ininya ganti. Jangan lagi 1, 2. Nah, ini yang kedua isinya apa? Gender. Ambil dari CB. Ya, ambil dari CB. Status. Titik teks. Oke. Nih, coba kita jalanin. Saya ngambilnya di sini. Sunny. Ininya saya tulis laki-laki. Tuh. Oh, belum masuk sini ya. Belum masuk, sorry. CB status belum. Coba perempuan masuk nggak? Oh, belum ya. Oke, ini ada yang salah di mana nih? Kita cek. Ini saya hapus dulu. Kita cek di sini salahnya CB status titik. Oke, coba saya ganti jangan status ya, value ya. Coba value. Coba nih saya run. Sunny, saya ambil di sini laki-laki. Oh, belum nih. Oke. Coba kita cek dulu proses erow cell value. Erow cells CMD gender. Oh, sorry ya. Bukan CB status, sorry. Ini gender ya. Ini kan gender. Kitanya salah nih. Cek ganti gender. Gender titik teks. Oke. Coba kita ulangi lagi. Sunny. Saya pilih ini laki-laki. Tuh, laki-laki ya. Saya ganti ini perempuan. Oh, masuk ya, perempuan. Oke. Tuh. Oke, udah masuk. Tadi saya salah, harusnya bukan status. Kalau status kan memang belum diinput sama kita ya. Ya, baru gender. Oke, nah sama halnya berikutnya. Tinggal di copy ini. Copy. Sekarang kita mulai satu-satu nih jabatan di sini. Berarti sini row-nya 3. Di sini jangan gender, tapi ganti jabatan. Gitu. Berikutnya lagi. Yang berikutnya lagi 4 itu adalah status nikah, CB status di sini. Oke. Copy lagi. Setelah status jumlah anak. Oke, ini ganti 5. TXT jumlah anak. Oke, titik teks. Oke. Oke, yang berikutnya adalah namanya TXT gaji pokok. Gaji pokok. Oke.
Yang berikutnya, ketujuh, jabatan, TXT, tunjangan, jabatan. Oke. Berikutnya, 8, 9. Oke. 8, 9. Nah, ini ganti TXT tunjangan istri. Ini tunjangan anak. Oke. Terakhir, yang ke-10. 10 adalah TXT total. Total gaji. Oke. Save. Nah, tinggal kita run. Kita coba ya. Marsani Asfi. Gender laki-laki, jabatan staf, status menikah, anak 1. Oke. Klik. Lihat di sini. Tuh, udah terisi ya. Oh, nah ini masih salah nih. Oh ya, ini ada komanya. Sorry, nggak apa-apa nih nanti. Ya, ini saya ganti. Misalkan Iwan Taruna. Laki-laki, anaknya 3. Oke. Dia udah manajer utama. Proses. Tuh. Misalkan Susi Susanti. Perempuan. Staf. Belum menikah. Oke. Ya, proses. Ya. Oke, udah masuk nih. Tuh. Oke. Ya. Jadi totalnya udah oke. Nah, tinggal jumlahnya tadi ya. Sorry, tadi saya ada edit sih. Di sini, sorry, di gaji pokok tadi di sini ya. Nah, ini tadi saya ganti ini. 1 juta tuh. Tuh 23, tuh 23. Oke. Nah, nih. Kita ini. Agus Supriyatna. Misalkan ini. Oke, laki-laki belum supervisor belum menikah. Oke, proses. Oh, oke, ntar ya. 1.700.000 nih. Oke. Oke. Nah, ini kita sudah menyelesaikan data untuk inputnya, ya. Dan caranya sudah lengkap seperti ini, ya. Jadi sekali lagi, silakan dicoba nanti. Ini close-nya belum nih. Unload me, unload me. Oke, buat close ya. Nah, ini silakan nanti kalian coba untuk membuat rapi datanya, ya. Prosesnya sudah bisa. Oke, jadi di video kali ini ya rangkumannya adalah kita sudah bisa mengeset text box inputan, kemudian menginput data-data ini, kemudian membuat tombol proses ya untuk mengecek data yang sudah kita inputkan, kemudian kita simpan di sheet yang ada. Ya. Oke, demikian dari saya di video singkat hari ini. Silakan dicoba. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih dan selamat